Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Daniari dengan NIM 241010 ingin mempresentasikan tentang ETL, Extract, Transform, Load. ETL adalah singkatan dari Extract, Transform, dan Load. Menurut IBM, ETL merupakan proses integrasi data harus dilalui dalam pembentukan data warehouse. ETL sendiri bertujuan untuk mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. Sesuai dari namanya, proses ETL sendiri terdiri dari extracting, transforming, dan loading. Maksud dari ETL sendiri, yang pertama ada extract, proses memilih dan mengambil data dari satu atau beberapa sumber, misalnya server SQL, XML, atau flat files, untuk dibaca atau diakses data yang dipilih tersebut. Transform, proses di mana data yang telah diambil pada proses ekstrak akan diolah dan mengubah data dari bentuk asli menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Dan terakhir ada load, proses terakhir yang berguna untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu ke dalam data warehouse. Data ekstrak sebagian besar digunakan sebagai bisnis mengelola data dari berbagai sumber dan menggunakan beberapa data analis tools untuk menghasilkan business intelligence. Contoh data yang bisa diekstrak ada database dan legacy system yang ada, aplikasi pemasaran dan penjualan, APA, sebuah web atau mobile apps, CRM, sistem dan ERP, email, dan terakhir ada public data resource. Setelah ekstraksi selesai, data perlu dipindahkan ke sistem target atau ke sistem perantara untuk diproses lebih lanjut. Transformasi ETL merupakan langkah pembersihan dan mempersiapkan agregasi untuk analisis. Langkah ini sangat penting dalam ETL karena membantu memastikan data yang akan diolah sepenuhnya telah siap dan kompatibel. Proses ini dibagi menjadi beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama ada remodeling. Tahap ini data yang tidak konsisten dihilangkan dan membuat aturan pemformatan ke dataset. Ada deduplication. Tahap ini membuang data yang sama atau dikecualikan. Dan yang terakhir ada denormalize atau normalization. Tahap ini menghapus data yang tidak digunakan dan menandai anomali. Loading adalah proses terakhir dalam ETL, yaitu membuat data yang sudah diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus atau interval terjadwal. Full loading. Yang pertama ada full loading. Untuk full loading ETL, semua yang berasal dari transformasi menjadi catatan baru dan unik di gudang data. Full load berguna untuk menghasilkan kumpulan data yang tumbuh secara eksponensial dan sulit untuk diatur. Yang kedua ada incremental loading. Metode yang ini kurang komprehensif tetapi lebih mudah dikelola. Incremental loading membandingkan data yang masuk dengan data yang sudah ada dan hanya akan menghasilkan data tambahan jika ditemukan data yang unik dan baru. Manfaat ETL sendiri ada beberapa, yaitu ada efisiensi waktu, memungkinkan untuk mengumpulkan, mengubah, dan mengintegrasikan data secara otomatis. Hasilnya dapat menghemat banyak waktu dan tenaga. Yang kedua ada menangani data kompleks dengan mudah. ETL dapat menyederhanakan proses manajemen data untuk organisasi dengan volume besar, data yang kompleks dan beragam. Alat ETL dapat menyederhanakan tugas dan membersihkan data dalam jumlah besar. Dan yang ketiga ada mengurangi probabilitas kesalahan. Melakukannya secara manual rentan terhadap kesalahan
Alat ETL sendiri membantu mengotomatiskan bagian dari proses data, mengurangi intervensi manual, dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Dan yang terakhir ada meningkatkan business intelligence dan ROI atau Return on Investment. Alat ETL dapat membantu untuk mendapatkan tata kelola data yang benar. Hasilnya dapat menggunakan data berkualitas tinggi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan ROI. Kelebihan dan kekurangan ETL. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya sendiri ada beberapa. Yang pertama ada data siap dipakai dan tidak memerlukan banyak langkah-langkah pengolahan data. Yang kedua ada efisien di biaya karena hanya hasil transformasi data saja yang disimpan. Kekurangannya sendiri ada eksplorasi data hanya sebatas dataset yang sudah ditransform. Yang kedua ada lebih berat di source dalam penarikan data karena proses transformnya data di source-nya. Yang ketiga ada maintenance, lebih sulit karena pengolahan data dilakukan pada level data source-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.